Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Wiwin di pelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, perhatikan anak-anak ilustrasi berikut ini ya. Dek Ilham, sudah jam berapa ini? Sudah malam loh. Kamu sudah ngerjain PR apa belum? Besok dimarahi Bu Guru loh kalau nggak ngerjain PR-nya. Ya Kakak Vira, ini juga lagi mau ngerjain. Gampang kalau nanti nggak tahu atau nggak ngerti kan tinggal lihat di Google. Ngomong-ngomong, sudah matang apa belum roti bakarnya? Laper nih. Iya nih lagi disiapin, tinggal masukin ke mang roti aja kok. Tinggal tekan tombolnya, tunggu 3 menit, matang deh. Cepat kan? Hehehe, ya cepat. Orang pakai listrik, coba pakai kayu bakar. Ribet, bin lama pastinya. Lah Dek, makanya kita harus bersyukur. Sekarang nih, mau ngapa-ngapain gampang karena sudah ada listrik. Mau masak nasi tinggal colokin rice cooker, mau nyuci tinggal pakai mesin cuci. Kalau kepanasan tinggal nyalain kipas atau AC. Mau setrika, gak usah pakai arang-arang lagi kayak zaman dulu. Dan sekarang, kamu juga kalau mau belajar atau ngerjain PR, gak harus di siang hari. Karena di malam hari sudah ada lampu. Bisa pakai bantuan Google lagi di HP. Nah anak-anak, apa yang terbersit dalam benak kalian melihat dialog tadi? Pasti gak jauh-jauh ya dari kata-kata listrik. Nah, benar sekali kita akan belajar tentang apa itu listrik dan penemuannya dan manfaatnya bagi kita semua. Yang terangkum dalam Bahasa Indonesia, informasi penting dalam teks eksplanasi, IPA, komponen pada rangkaian listrik cerdana, dan IPS, pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ya, bisa lihat ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Perhatikan teks berikut ini. Listrik, temuan yang menerangi dunia. Michael Faraday dikenal sebagai bapak listrik. Pada 1831, Faraday menemukan pengaruh elektromagnetik. Magnet tersebut ditimbulkan oleh pengaruh arus listrik yang mengalir melalui suatu kumparan kawat penghantar listrik dan kemudian disebut hukum Faraday. Penemuan tersebut menjadi dasar terciptanya membangun generator pembangkit listrik. Dengan adanya pembangkit listrik, kita dapat menikmati listrik di rumah kita. Tahukah kamu dari mana listrik dihasilkan dan bagaimana penyalurannya hingga sampai ke rumah kita? Energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, tegangannya terlebih dahulu dinaikkan ke level tegangan tinggi sebelum disalurkan agar efektif. Daya listrik yang sudah bertegangan tinggi ini disalurkan melalui saluran transmisi menuju gardu induk. Saluran transmisi bentuknya seperti tower-tower telepon seluler yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi yang biasa kita lihat di pegunungan dan hutan. Sementara itu, gardu induk merupakan titik simpul dari saluran transmisi. Di gardu induk inilah tegangan dari 150 kV diturunkan menjadi tegangan 20 kV untuk disalurkan. Saluran tegangan menengah 20 kV yang merupakan pemasok listrik untuk suatu daerah biasanya kita jumpai di pinggir jalan seperti tiang jemuran. Dari gardu induk itu terdapat beberapa saluran 20 kV untuk memasok daerah-daerah di sekitar gardu induk. Dari saluran tegangan 20 kV inilah selanjutnya daya listrik diturunkan lagi tegangannya ke 220 volt kemudian masuk ke rumah-rumah masyarakat.
Penemuan listrik ini merupakan temuan energi yang besar dan berpengaruh. Listrik selalu digunakan untuk keperluan rumah tangga sampai industri. Kehidupan kita sangat bergantung pada energi listrik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menggunakan listrik dengan bijak dan tidak berlebihan. Nah, bacaan tersebut adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam atau sosial, seperti terjadinya hujan dan juga proses arus listrik. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta. Teks eksplanasi memuat masalah pokok atau pokok bahasan yang menjadi ide pokok dalam setiap paragraf. Pokok bahasan tiap paragraf dalam teks eksplanasi disajikan berurutan membentuk sebuah peristiwa. Nah, setelah mengetahui apa itu teks eksplanasi dan juga telah menyimak bacaan yang berjudul Listrik, Temuan yang Menerangi Dunia, kalian bisa berlatih ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bacaan tersebut. Pertanyaan tersebut adalah: nomor 1, apa topik yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut? Nomor 2, siapakah Michael Faraday? Dan terakhir adalah bagaimana proses arus listrik sampai ke rumahmu? Apabila sudah menjawab, kita beralih ke IPA ya. Nah, selain dari pembangkit listrik, sumber energi listrik juga dapat diperoleh dari baterai, aki, panel surya, dan juga generator dinamo. Sumber energi listrik mengalirkan energi listrik yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik dan elektronik. Peralatan listrik dan elektronik terdiri atas beberapa komponen yang disusun membentuk suatu rangkaian. Ketika rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan, akan menimbulkan aliran energi listrik yang disebut arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik terbentuk jika ada muatan listrik yang bergerak. Secara sederhana, aliran arus listrik dapat diamati dengan alat bantu berupa baterai, kabel, penghantar, dan bola lampu. Pada kutub positif baterai terdapat muatan listrik. Sementara itu, pada kutub negatif baterai terdapat muatan listrik negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi daripada kutub negatif. Oleh karena itu, jika kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif baterai akan ada arus listrik. Adanya arus listrik di dalam kawat kabel dapat menyebabkan bola lampu dalam rangkaian itu menyala. Rangkaian ini disebut rangkaian listrik tertutup. Jika salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, tidak akan terjadi arus listrik. Akibatnya, bola lampu tidak akan menyala. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian listrik terbuka. Jadi, arus listrik hanya mengalir pada rangkaian listrik tertutup. Konsep rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan peralatan listrik dan elektronik. Contoh rangkaian listrik sederhana yaitu adalah dalam penggunaan senter. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi nama komponen senter dan fungsinya. Tuliskan dalam selembar kertas sebagai laporan hasil pengamatan. Kalau sudah, kita beralih ya ke IPS, yaitu pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Listrik merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Listrik memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Listrik memiliki banyak manfaat seperti sebagai penerangan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Kita bisa melihat ya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat, baik terhadap benda-benda yang bisa memudahkan pekerjaan kita, cara berkomunikasi kita, untuk penerangan maupun untuk hiburan. Nah, anak-anak, semoga kalian paham ya
Dan semoga pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bu Guru akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.